Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat semua ya di sana. Selamat datang kembali di Weekly Crime Stories, saluran terpercaya kalian untuk kasus-kasus kejahatan paling mengejutkan dan mendetail dari seluruh dunia. Hari ini, kami menyajikan sebuah kisah tragis, penuh misteri dan implikasi yang mengerikan tentang pembunuhan brutal yang dilakukan oleh sang suami sendiri kepada sang istri. Entah sebenarnya motif apa yang menyebabkan ini semua terjadi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ya untuk dibantu diklik like dan subscribe. Mari kita simak ceritanya. Saat Anggi Diaz yang berusia 21 tahun menikah dengan Jared James Dickus pada Oktober 2022, tidak ada yang menyangka nasib mengerikan yang menantinya. Pernikahan mereka yang terjadi begitu cepat dan tiba-tiba, tanpa perayaan besar, dan penuh dengan ketegangan yang tersembunyi di balik senyuman. Anggi adalah seorang wanita muda yang penuh semangat yang datang ke Amerika Serikat dari Nicaragua untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia pun bekerja keras di sebuah toko lokal, sering mengirimkan uang kepada keluarganya dengan harapan bisa membangun masa depan yang stabil dan penuh cinta. Di sisi lain, Dickus memiliki masa lalu yang bermasalah. Teman-temannya pun menggambarkannya sebagai seseorang yang mudah berubah, murung, dan kadang-kadang meledak dalam kemarahan. Dickus dibesarkan di Texas, ia sering berjuang dengan masalah kesehatan mental dan dikenal memiliki temperamen yang buruk. Kedua orang tuanya sudah pernah melihat sifat agresifnya, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari ia akan melakukan tindakan kejahatan yang tak terbayangkan. Panggilan darurat masuk hampir tengah malam. Orang tua Dickus yang sedang beristirahat, dalam keadaan panik dan ketakutan, menemukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Orang tua Dickus pun menelpon polisi, dan saat polisi tiba di rumah kecil pasangan itu di Waller County, Texas, mereka disambut oleh pemandangan yang begitu mengerikan hingga bahkan petugas paling berpengalaman pun kesulitan menahan emosi. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang terjadi adalah tubuh Anggi tergeletak tak bernyawa di lantai dekat tempat tidur. Tubuh mungilnya yang dikelilingi genangan darah yang menghitam. Luka tusukan menutupi punggungnya yang ternyata tusukan itu dalam dan brutal. Masing-masing pun menunjukkan kekejaman pembunuhnya. Namun, penemuan paling mengerikan ternyata ada di kamar mandi. Penemuan mengerikan itu adalah kepala yang ternyata terpisah dari tubuh ditemukan di dalam pancuran. Itu bukan sekedar pembunuhan. Ini adalah tindakan kebencian yang benar-benar tak terkendali. Di dekat tubuhnya, pisau dapur yang berlumuran darah telah ditemukan, senjata yang ternyata digunakan untuk mengakhiri hidup Anggi. Dinding rumah itu pun menunjukkan tanda-tanda perlawanan, seperti goresan, noda darah yang membuktikan betapa ia telah berjuang untuk hidupnya. Plot twist yang terjadi di sini adalah, tanpa ragu, Jared James Dickus mengakui bahwa aku yang melakukannya. Jared James Dickus yang tidak melarikan diri, ia tidak mencoba untuk menutupi perbuatannya. Dan saat para deputi menemukannya, ia tampak sangat tenang. Pakaiannya masih berlumuran darah istrinya sendiri. Sebenarnya, apa yang memicu kemarahannya? Pertanyaan itu pun masih belum memiliki jawaban pasti. Meskipun polisi tidak menemukan motif yang jelas, tetangga mereka mengingat adanya gangguan sebelumnya di rumah pasangan tersebut. Polisi pun pernah dipanggil untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tanda-tanda bahaya itu diabaikan. Teman-teman Anggi kemudian mengungkapkan bahwa ia pernah berbicara tentang temperamen Dickus yang mudah berubah. Ia bisa berubah dari manis menjadi menakutkan dalam sekejap, membuat Anggi selalu berhati-hati dalam setiap perkataannya. Namun, Anggi tetap memilih untuk bertahan. Tidak tahu apakah karena cinta, ketakutan, atau harapan bahwa segalanya akan berubah. Tidak ada yang tahu pasti sebenarnya apa. Akhirnya, persidangan Dickus pun berlangsung dengan cepat. Tim pembelanya berusaha mengangkat isu kesehatan mentalnya, tetapi setelah evaluasi psikiatri, ia dinyatakan kompeten untuk diadili. Dengan bukti yang begitu kuat melawannya, ia pun mengaku bersalah dan menerima kesepakatan hukuman 40 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat hingga 2043.
Saat vonis sudah dijatuhkan, keluarga Anggi hanya bisa menangis dalam diam, air mata mereka pun mengalir tanpa henti. Orang tuanya yang baru saja berbicara dengannya beberapa hari sebelum pembunuhan, kini hancur, kehilangan putri mereka dalam cara yang paling kejam. Jaksa Waller County, Sean Whitmore, berbicara dengan tegas. Ini adalah tindakan biadab. Kami tidak akan mentoleransi kekerasan dalam rumah tangga. Kami akan berjuang untuk para korban. Tapi bagi keluarga Andi, tidak ada hukuman yang bisa menghapus luka yang telah ditinggalkan. Kehilangan seorang anak, saudara perempuan, dan sahabat dalam cara yang begitu brutal pasti meninggalkan luka yang tidak akan pernah sembuh. Kasus Jared James Dickus dan Anggi Diaz adalah pengingat yang mengerikan tentang betapa cepatnya cinta yang bisa berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Di balik hubungan yang tampak biasa, kegelapan bisa mengintai tanpa terduga. Saat Dickus menjalani hukumannya di Texas Department of Criminal Justice, menunggu sidang pembebasan bersyarat beberapa dekade dari sekarang, satu hal yang tetap pasti. Kehidupan Anggi telah direnggut dengan cara yang paling brutal. Namun, namanya pasti akan tetap dikenang. Kisahnya ini, meskipun penuh tragedi, menjadi peringatan bagi banyak orang akan bahaya yang bisa bersembunyi di balik pintu yang tertutup. Bagi kalian yang menyukai kisah misteri, kriminal seperti ini, jangan lupa ya, dibantu diklik like, subscribe, dan berikan komentar kalian di bawah, dan jangan lupa juga dibantu di-share ke rekan dan keluarga kalian semua. Dukungan kalian pastinya sangat berarti bagi kami. Bersama-sama, kita dapat terus menjanjikan cerita-cerita yang penting. Tetap aman dan tetap terinformasi. Dan tunggu episode kami berikutnya ya. Oh iya lupa, dan ada satu informasi. Jika Weekly Crime Stories mencapai 100.000 subscribers, akan ada 3 giveaway dengan hadiah yang sangat besar. Jadi, stay tune. Jangan lupa diklik subscribe. Terima kasih.